buku kedua. Oke. Oke, walaupun Anda mungkin bukan berasal dari IPA, jadi belum pernah belajar ini, tetapi it's okay. Karena apa? Karena ini akuntansi biaya itu beda dari akuntansi keuangan yang diajarkan di SMA ya. Kalau di akuntansi yang diajarkan di SMA, itu Anda nanti belajar kalau ada transaksi, misalkan transaksi ini nyatetnya gimana sih? Misalkan aja, saya dapat uang nih dari ortu. Kalau saya dapat uang dari ortu, saya nyatetnya gimana? Debitnya apa? Kreditnya apa? Kemudian uangnya saya gunakan untuk beli pulsa internet. Nyatetnya gimana? Debitnya apa? Kreditnya apa? Demikian seterusnya sehingga nanti di akhir saya bisa dapat informasi yang berupa laporan keuangan. Informasinya apa aja sih? Nah, misalkan nanti di akhir periode uang saya masih ada berapa? Kas saya itu masih ada berapa? Posisi saya defisit atau surplus kas, misalkan seperti itu. Ya, untuk akuntansi yang dulu diajarkan saat SMA. Tetapi akuntansi biaya ini beda. Ini adalah rumpun lain dari ilmu akuntansi, dan akuntansi biaya serta akuntansi manajemen ini nanti diajarkan tidak hanya rumpun orang-orang akuntansi, tetapi juga rumpun teknik, yaitu teknik industri. Ya. Oke, kalau Anda cek di mata kuliah, di kurikulumnya orang-orang teknik industri, teknik logistik, maupun prodi logistik, nanti pasti akan ada mata kuliah akuntansi biaya. Baik itu akuntansi biaya 1 maupun akuntansi biaya 2. Oke, nah sekarang Anda itu anak-anak logistik, kenapa kok harus belajar ini kira-kira akuntansi biaya? Oke, sebelum kita masuk ke akuntansinya, kira-kira nih, kok harus belajar akuntansi atau keuangan itu untuk apa sih kalau logistik itu? Kenapa Anda nggak cukup belajar aktivitas logistiknya aja, tetapi finance-nya juga harus dipelajari? Oke, this is the time for discussion. Kira-kira karena apa? Izin menjawab, Izin Bu. menjawab, Bu. Oke, ladies first ya, nanti baru yang masnya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa kita harus belajar akuntansi padahal kita di jurusan logistik migas? Karena di bagian logistik migas itu ada bagian pemasaran atau perniagaan, di mana logistik juga antar untuk pengiriman barang, pokoknya bagian ekspor-impor, dan juga perniagaan, promosi. Jadi, bagian akuntansi itu diperlukan untuk menghitung keuangan yang masuk dan juga keluar. Pokoknya untuk mengatur keuangan, karena bagian perniagaan itu juga kan ada bagian untuk transaksinya. Jadi, kita sebagai logistik migas juga harus mempelajari tentang akuntansi atau manajemen accounting-nya seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you ya Grace. Satu lagi tadi siapa ya? Saya, Bu. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, mengapa belajar akuntansi itu agar tidak rugi, Bu, saat nanti penjualan minyak atau pendistribusian minyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Rafif di perjalanan tapi nyimak ya, nggak pusing. Insya Allah tidak, Bu. Ya, ini pakai apa? Kereta, Bu, dari Semarang. Oke, dekat ini ya. Saya soalnya pernah ya. Jadi saya rapat waktu itu di mobil. Satu saya bawa gadget, satu bawa laptop, semuanya nyala ya. Karena kalau rapat kan tetap harus koordinasi sana sini. Saya 2 jam pertama rapatnya itu bisa sampai 4-6 jam. 2 jam pertama safe, habis itu mabuk akhirnya, nggak kuat. Tapi kalau di kereta kan cenderung lebih stabil ya dibandingkan di darat ya. Oke, thank you ya untuk reasoningnya, baik tadi Grace maupun Rafif ya. Oke, make sense ya dari logika Anda.
sebagai students atau umum yang belum ngerti tentang accounting itu make sense ya. Intinya apa? Intinya tadi kalau Rafif kalau jualan minyak ya jangan sampai rugi. Makanya kita harus ngerti dong akuntansi gitu ya. Sama ya, Grace tadi garis besarnya juga sama ya, hampir sama seperti Rafif ya. Intinya nggak rugi. Betul ya. Apapun itu, aktivitas operasi apapun itu, mau itu logistik, kalau misalkan minyak mulai dari hulu, mulai dari produksi, kemudian prosesnya, sampai logistik atau distribusinya, itu pasti semua operasi itu diusahakan berjalan dengan efisien. Ya, dan pasti kita semua nggak mau rugi dong. Perusahaan-perusahaan nggak ada yang mau rugi. Nah, kalau operasinya sendiri dilakukan secara efisien, kita tahu operasi yang efisien itu berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan dari mana? Pasti dari nilai nominalnya kan, nilai rupiahnya, nilai dolar dari aktivitas itu. Ya kan? Nah, aktivitas-aktivitas itu kalau di logistik berarti aktivitas logistiknya mulai dari pengadaan sampai nanti distribusi, itu nanti Anda pelajari sendiri dalam rumpun logistiknya, baik itu logistik migas maupun logistik yang general. Nah, nilai rupiahnya itu tadi, nilai transaksinya itu tadi, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah yang basicnya keuangan. Ada 4 mata kuliahnya. Ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, keekonomian teknik, satu lagi nanti manajemen project. Ya, ini tadi fungsinya untuk apa? Ya karena dulu di pertemuan waktu Anda apa namanya? Ospek, saya pernah menjelaskan itu bagan alir logistik. Di logistik itu ada 3 informasi, aliran barang, yaitu mulai dari barang itu diadakan sampai didistribusikan ke end user, aliran uang, dan aliran informasi. Tiga-tiganya ini ada di logistik. Sehingga karena ketiga aliran ini adalah core dari logistik, maka yang dipelajari di logistik itu ya 3 aliran ini. Aliran barang, aliran uang, dan aliran informasinya. Aliran barangnya Anda pelajari di mana? Ya dari mulai nanti ada sistem pengadaan, persediaan, gudang, distribusi, transportasi baik produk maupun general, Anda pelajari itu semua aliran barang. Aliran uangnya, ya nanti di mata kuliah ini akuntansi biaya sebagai basicnya, terus menuju akuntansi manajemen, menuju lagi ekonomi teknik, dan pada akhirnya sampai ke Penpro. Aliran informasi, sistem informasinya bagaimana? Nanti juga ada mata kuliahnya sendiri, yang paling awal dipelajari sekarang yang aplikasi komputer. Nanti juga terusannya ada. Gitu ya, that's why logistik itu mempelajari 3 aliran, aliran barang, kemudian aliran uang, sama aliran informasi. Oleh karena itu, Anda sebagai logistik students, kami siapkan juga untuk bisa memiliki kompetensi di ketiga aliran atau flow ini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, Anda juga mempelajari hal-hal terkait dengan finance. That's the first reasons. The second reasons, yang namanya logistik cost, Anda sering baca nggak? Mestinya sih, karena sudah mulai masuk ke logistik, mulai membaca news-news terkait dengan logistik ya. Bacaannya itu sekarang yang lebih berbobot dikit deh. Kalau di logistik itu ada majalah-majalah tentang logistik ya, itu bisa dibaca. Oke, logistik news-nya bisa dibaca, sehingga ngerti perkembangan update di bidang logistik itu apa saja. Oke, kira-kira apa nih update-nya logistik saat ini? Kalau di Indonesia saja. Pahamkah kira-kira? Permisi Bu. Ya, Izin Ya. menjawab. Saya Safira Putri gabung Oke. ya Bu, karena jaringan kurang stabil di laptop saya. Oke. Kalau Ini setahu sorry.
Itu nggak nggak physical distancing itu nanti. Tapi saya nggak bisa masukin Zoom-nya, Bu. Oke, gimana? Kalau waktu itu saya pernah baca di salah satu warehouse perusahaan gitu, Bu, mereka sudah tidak pakai tenaga manusia lagi, Bu, untuk pendistribusian barang-barangnya. Kalau untuk penyimpanan barang-barang, jadi mereka sudah pakai robot. Jadi nanti robot-robot itu yang scan kodenya, nanti mereka yang bergerak buat pendistribusian barang-barang di warehouse-nya, gitu, Bu. Oke. Di Singapura ya itu kebanyakan seperti itu. Kalau di Indonesia gimana? Singapura sudah ke sana, betul. Singapura itu kan kota perdagangan ya. Dia itu walaupun kecil tetapi dia rajanya commerce termasuk juga distribusi. Oke. Kalau di Singapura semua sudah seperti itu. Jepang. Kalau Anda pergi ke pelumas, ke pabrik pelumas, Anda compare antara yang punya Pertamina. Nanti kalau sudah sempat ke production unitnya, baik itu Jakarta, Gresik, ataupun Cilacap, Anda compare dengan kalau yang punya Jepang itu yang ada di daerah Karawang itu apa ya namanya? Kok saya lupa ya. Itu nanti Anda bisa tahu banget bedanya. Satunya benar-benar otomasi, termasuk itu di warehouse-nya, satunya belum. Ya, kalau di Indonesia gimana itu? Seukuran warehouse dengan otomasi, how do you think? Oke, it's okay, ini diskusi, tapi tadi betul ya, sudah mengarah ke sana. Kalau di Indonesia kira-kira gimana itu? Kalau misalkan baru bongkar, sekarang bukan minyak deh, bongkar ini aja deh, muatan biasa, yang non-fluida, supaya Anda bisa bayangkan. Kalau minyak agak susah, karena Anda kan belum dapat sistem logistik ya, logistik gas BBM, BBMP itu belum dapat. Bayangannya itu tadi yang bukan fluida. Kalau baru bongkar dari truk, yang ngebongkar itu robot, terus diletakkan di itu conveyor yang berjalan itu, sehingga nggak ada SDM yang ada di situ yang bergerak. Menurut Anda gimana? Kalau ini di Indonesia, apakah Indonesia sudah applied apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak siapa? Soalnya di sini Nindya sih. Safira, Bu. Safira dan Nindya gitu, biar saya gampang di rename-nya. Iya, Bu. Nggak usah ditulis log 1A, nggak apa-apa sih, saya kan udah tahu ya ini log 1A ya. Yang penting tuh nama Anda aja, biar saya tuh bisa hafal gitu loh. Oke, kalau di Indonesia, apakah yang dijelaskan Safira tadi udah happen? Yang bukan perusahaan basic Jepang loh ya. Sepertinya masih belum terlalu masif, Bu, penggunaannya. Iya, belum, jelas belum. Mereka semua masih pakai tenaga manusia, manpower. Ya kan? Yang kalau kita bongkar dari truk, yang bongkar, yang ngangkat robot atau manpower? Manpower kan? Ngecek, udah dicek, habis itu setelah dari cek, kemudian bisa disimpan di rak-rak atau di palet. Yang bawa siapa dari ruang pengecekan sampai ke storage areanya? Apakah sudah menggunakan conveyor tadi? Kebanyakan belum. Ya, masih pakai manpower itu. Bawa satu gitu. Atau nanti menggunakan forklift. Ya. Atau hand apa namanya? Hand stacker, banyak sekali ya alat-alat material handlingnya ya. Kemudian yang nge-packing, di packaging lagi, nanti juga kebanyakan adalah manpower. Akibatnya apa ini kalau di Indonesia masih seperti itu? Kalau dilihat dari sisi cost-nya, biayanya, lebih murah mana sih handle manusia sama handle manpower itu? Robot sama handle manpower.
Lebih murah handle robot dibandingkan dengan membayar gaji TKL. Ya, enak berurusan sama robot atau enak berurusan sama manpower? Ingat, kalau di gudang manpower yang dihadapi siapa? Drivernya, sopir truk, kernetnya, orang-orang yang di hire untuk nurunin barang. Menurut Anda itu orang yang mudah diajak negosiasi atau enggak? Kurang, Bu. Iya, galak-galak kan? Ada apa-apa langsung main fisik kan? Itu kerjaan Anda besok ya. Kalau Anda jadi supervisor itu harus bisa handle yang kayak gitu loh. That's why I said communication skills is really important. Karena nanti yang Anda hadapin itu loh. Anda itu tugasnya nggak cuma ngedesain layout gudang, nata gudangnya biar efisien, no. Termasuk ngadepin yang kayak gitu, yang itu sebenarnya nggak diajarkan secara formal ketika kuliah. Diajarkannya di mana? Ya soft skills itu ya salah satunya dari organisasi ya. Susah kan ngadepi manpower itu, dan itu costly dibandingkan dengan kita menggunakan robot. Akibatnya apa ketika costly? Logistik cost-nya menjadi naik. Di Indonesia itu ya, logistik cost-nya dari keseluruhan product price itu 20%-nya. Tinggi itu jika compare tuh negara-negara lain, even itu di skop Asia Tenggara. Oke, nah karena logistik cost-nya tinggi, maka kita harus minimize itu tadi. Cara minimize-nya gimana? Ya itu yang akan kita pelajari mulai dari terms akuntansi biaya sampai di akuntansi manajemen. Cara minimize logistik cost itu gimana? Itu yang kita pelajari sekarang. Itu ya. That's why tolong jangan antipati ya. Ketika Anda menjadi seorang logistician, ya nanti lengkap mulai dari skills di aliran barang, product flow-nya, money flow-nya, dan juga information flow-nya. Oke. Ini sebagai pengantar ya, intermezzo supaya Anda semangat mempelajari ini tadi. Karena biasanya sih kalau disuruh belajar hitung-hitungan tuh kan agak gimana gitu ya, tapi harus ready dengan hitung-hitungan loh ya, logistik itu ya, full of mathematics. Di tingkat 1, 2 ini belum begitu, nanti di tingkat 3 dan seterusnya baru ya. Oke. Oke, nah. Kita nanti di sini akan belajar apa saja sih di konsep dasar. Ini baru basic konsepnya ya. Nanti ada beberapa hal yang Anda itu harus terasah atau bisa mencapai kompetensi ini. Yang pertama adalah explaining proses pembebanan biaya. Kemudian kita membebankan biaya itu ke objek biaya. Objek biaya salah satunya berupa produk. Produk itu ada dua, yaitu ada barang atau disebut sebagai produk berwujud dan tangible, serta jasa atau produk tidak berwujud atau intangible product. Nah, ketika kita akan menghitung biaya, maka kita harus lihat dulu objek biayanya. Apakah objek biayanya itu tangible atau intangible? Karena nanti berbeda ketika kita akan melakukan costing ke tangible dan intangible products. Sekilas ini gampang ya, tangible dan intangible ya. Anda ngerti barang itu gimana, jasa itu gimana. Tapi sebenarnya nggak begitu mudah. Tidak begitu mudahnya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya di bagian ini. Saya akan mengeluarkan satu case, kemudian saya minta Anda untuk menebak apakah itu tangible atau intangible, barang atau jasa berdasarkan karakteristiknya masing-masing nanti ya. Kemudian yang ketiga, ini nanti agak bau-bau hitungan sedikit tapi simple, yaitu menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Ini untuk tujuan ketiga ini saya rencanakan besok pagi ya. Kemudian next,
menjelaskan perbedaan antara sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas. Oke, so dari chapter 2 ini ada 4 tujuan yang nanti Anda harus bisa ya. Kita satu persatu ya. Nah, kenapa harus mempelajari akuntansi biaya? Akuntansi biaya nanti secara garis besarnya Anda akan mempelajari apa? Nah, ini yang akan dipelajari itu adalah pembebanan biaya atau cost calculations atau menghitung biaya. Ya, biaya ini nanti akan dibebankan kemana? Bisa ke produknya. Sehingga nanti Anda dapat misalkan BBM. Pertamax kan 9.000 sekian ya. Kenapa kok bisa 9.000 sekian? Nah, ini nanti dipelajari dalam cost assignment atau pembebanan biaya. Bisa ke jasa, bisa ke pelanggan juga loh, biaya itu dibebankannya. Ini terutama kalau perusahaannya perusahaan jasa. Ya. Kemudian objek lain yang merupakan kepentingan manajemen. Jadi, yang dihitung biayanya itu nggak hanya produk atau barang dan jasa saja, tidak. Selama ini mungkin kita berpikiran ketika kita menghitung biaya, yang dihitung itu hanya biaya produk saja. Atau berapa sih biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk ini. Karena Anda taunya nanti kalau ketahuan biaya produksinya, jadi bisa ditentukan harganya, gitu kan. Tapi ternyata nggak hanya produk saja, bisa juga yang lainnya. Bisa pelanggan, bisa itu departemen-departemen. Biayanya berapa? Departemen pemasaran itu kalau dia melakukan aktivitas running, semua operasi pemasaran butuh biaya berapa? Untuk mengetahui apakah kinerja Departemen Pemasaran tadi visible atau tidak. Oke, kemudian project, itu juga bisa itu dibebankan biayanya, untuk mengetahui apakah projectnya layak untuk dilakukan atau tidak. Oke, jadi itu tadi semua tergantung dari kepentingan manajemen. Manajemen itu baru maunya apa? Kalau dia mau running project baru, ya dia harus melakukan perhitungan biaya project tersebut. Kalau manajemen curiga, kok departemen pemasaran ini kok nggak efektif, nggak efisien banget ya. Nah, dia kemudian bisa melakukan penelusuran atas biaya departemen pemasaran. Oke. Semakin akurat pembebanan biaya, maka semakin berkualitas informasi yang dihasilkan dan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Pembebanan biaya ini merupakan sesuatu yang urgent bagi perusahaan. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu salah menghitung biaya produksi atas suatu produk misalkan saja dia terlalu rendah membebankan biaya produk, terlalu rendah menghitung biaya produk. Akibatnya apa kira-kira? Kerugian, Ibu. Kenapa kok bisa rugi? Karena biaya yang diletakkan pada produk tidak sebanding. Biaya produknya tinggi, sedangkan biaya yang diberikan tuh lebih rendah gitu, Bu. Ya, betul ya. Betul sekali. Ketika pembebanan biaya kepada produk itu terlalu rendah, maka nanti harga jualnya nggak bisa mengcover keseluruhan biaya tersebut. Akibatnya, ketika pendapatan lebih rendah dari biaya, maka perusahaan akan menderita rugi. Ya. Sekarang sebaliknya, kalau kita membebankan biayanya terlalu tinggi, maka apa yang terjadi? Penurunan penjualan, Bu. Jadi yang beli jadi rendah, pembelinya berkurang. Betul sekali. Ya, ketika membebankan biaya terlalu tinggi, itu tadi, betul. Masyarakat, customer udah nggak mau lagi costly. Akibatnya penjualan berkurang
Penjualan berkurang, maka dia akan lebih kecil dari biaya sehingga perusahaan akan menderita rugi juga. Kalau perusahaan menderita rugi terus bagaimana? Kolaps kan? Nah, that's why pembebanan biaya ini menjadi urgent bagi sebuah perusahaan. Dan diharapkan ketika kita melakukan proses pembebanan biaya ini nanti dilakukan secara akurat. Walaupun akurat 100% itu tidak mungkin terjadi kalau mau membebankan biaya. Kenapa nggak mungkin? Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nah, sebelum sampai ke sana, Anda udah ngerti pembebanan biaya itu urgent-urgentnya karena apa? Sekarang Anda harus tahu dulu dong biaya itu apa. Karena apa? Karena kalau perusahaan melakukan pengeluaran kas, dia mengeluarkan sejumlah kasnya untuk membayar sesuatu, itu belum tentu bisa didefinisikan sebagai biaya loh. Nggak semuanya. Ya, jadi Anda mau ngitung biaya, maka harus tahu dulu kan biaya itu apa. Karena tadi nggak semua pengeluaran kas perusahaan itu bisa didefine sebagai biaya. Oke, nah sekarang biaya itu yang seperti apa? Oke, this is the definitions of biaya. Expense bahasa Inggrisnya ya. Ini agak beda dengan yang ada di buku ya, karena di buku dia menggunakan istilah cost. Di sini saya langsung menuju ke biaya atau expense. Definisinya Anda bisa baca pelan-pelan. Kas atau nilai ekivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini. Baru satu definisi aja. Paham atau tidak? Oke. Paham, Grace? Kas atau nilai ekivalensi kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini. Grace paham, yang lain paham atau enggak dengan definisi ini? Paham, Bu. Safira paham. Yang lain? Ini kalau di akuntansi nanti ada buku pedomannya ya. Isinya ya kayak gini ini. Buku pedomannya sampai beratus-ratus halaman. Oke, kalau paham, Safira sama Grace, coba saya ini uji sebentar ya. Kan paham tadi ya. Oke, kalau misalkan perusahaan membeli tanah, tanahnya, oke bukan tanah, gini aja yang gampang. Perusahaan membeli mesin pabrik untuk pabrik. Kan dia mengeluarkan kasnya ya untuk beli mesin ya. Kas yang keluar untuk beli mesin ini biaya atau bukan? Biaya, Kas Bu. yang biaya, Bu, kas yang dikeluarkan. Grace biaya. Safira Biaya, Bu. biaya. Coba yang lain belum paham. Jawabannya sama dengan yang paham atau enggak? Iya, Yuk, Bu. nggak usah Iya, Bu. takut. Siapa? Iya, Bu. Wisang. Biaya. Setuju juga nih, biaya menurutmu Wisang? Iya, Bu. Biaya. Biaya. Oke, yang lain satu lagi saya minta siapa ya? Ananta Chandra, biaya atau bukan? Biaya, Bu. Biaya. Oke. Kalau saya sambil nanya-nanya gini, jangan dibikin tegang ya. Saya nanya-nanya gini supaya juga apal sama Anda semua. Kalau nggak bisa ya sudah, belum paham gitu ya. Karena kalau tegang itu nanti cenderung nggak masuk ya, Anda ketakutan terus. Kalau kita asik-asik kan nanti masuk semua informasinya. Nggak bisa ya sudah, it's okay. Gitu ya, jadi dibawa santai ya kuliahnya ya. Oke, tadi semuanya sama ya jawabannya ya, berarti belum paham itu. Oke. No.
Belum paham. Ini satu definisi, it is not easy to understand. Dengan sekali baca. Ya. Oh, itu bukan biaya. Oke. Sekarang, kalau perusahaan, kan dia punya tenaga kerja ya, buruh. Bayar buruhnya itu dong, bayar upah ke buruh. Termasuk biaya atau bukan? Biaya, Ibu. Biaya. Sama Safira tadi yang paham. Biaya atau enggak Safira? Dia mulai ragu-ragu nih sekarang. Oh, berarti Bu, kas yang diberikan perusahaan itu nggak bersih untuk biaya robot, jadi biaya mesin. Jadi ada juga biaya untuk orang-orang yang mengangkat ataupun biaya buruhnya gitu ya Bu. Jadi kas itu nggak bersih untuk robot gitu. Begitu kan Ibu? Enggak juga. Kok sampai ke robot ya ini ya? Robot Saya mesin jadi maksudnya Bu. No, ini dua case yang berbeda. Oke. Kalau tadi beli mesin itu bukan biaya. Sekarang kalau membayar upah ke tenaga kerja ke buruhnya biaya atau bukan? Gimana? Kalau untuk pemahaman saya yang untuk case sebelumnya, berarti jawaban untuk case yang ini juga sama Bu biaya, Bu. Oke, konsisten ya. Konsistensi itu memang harus dipertahankan ya. Konsisten, oke. Oke, satu lagi saya minta siapa ya? Nurhaliza deh. Kalem banget nih wajahnya, pendiam nih, harus dipaksa ngomong ya. Gimana Nurhaliza? Kalau membayar upah ke tenaga kerja biaya atau bukan? Gimana? Nggak usah nanya belakangnya. Ya, belakangnya logistik juga ya. Wes, langsung jawab iya atau enggak? Ya, ya Bu. Iya, oke, biaya. Kalem ya, iya Bu, gitu ya. Oke, yang kedua biaya. Tapi yang pertama tadi bukan. Why? Coba, why? Udah hampir jam 10 baru 2 slide nih. Gak apa-apa, kita nggak usah cepet-cepet. Kira-kira? Mohon izin, Bu. Iya? Mungkin Siapa ya? kalau Oke, bisa. bisa, Bu. Mungkin kalau yang kedua tadi kan kita punya tanggung jawab untuk membayar itu tadi, Bu. Jadi masuk biaya. Mesin juga punya tanggung jawab loh, Mas. Kita beli sama vendor, kita juga punya tanggung jawab sama vendor untuk bayar. Iya kan? Nggak dibayar ya digugat, kamu dibawa ke pengadilan. Gimana coba? Izin menjawab, Bu. Ya, Safira. Mungkin kalau untuk yang mesin sama yang pegawai itu perbedaannya itu durasinya, Bu. Jadi pegawainya itu sudah memberikan manfaat bagi perusahaan sehingga kita baru bisa memberikan gaji berupa biaya itu. Tapi kita kan baru beli mesin. Nah, mesinnya itu belum melakukan apapun untuk produk kita. Jadi uang yang kita keluarkan untuk membeli mesin itu belum bisa dimasukkan ke biaya. Oke. Dua-duanya itu sudah memberikan manfaat. Safira sudah menjurus ya. Keywordnya adalah di ini. Manfaat saat ini. Saat ininya ini loh keywordnya. Oke. Yang membedakan pengeluaran kas atau yang lainnya untuk bisa diakui sebagai biaya atau tidak itu pada manfaat saat ini. Satu sumber itu bisa memberikan manfaat hanya pada posisi periode saat ini 1 tahun. Saat ininya akuntansi itu 1 tahun. 1 Januari sampai 31 Desember kalau di Indonesia. Ya. Atau bisa digunakan untuk future benefit.
Nggak cuma setahun toh. Itu ya bedanya. Mesin itu bisa beroperasi terus tidak hanya 1 tahun. Oke, perusahaan membeli mesin ini ekspektasinya dia akan digunakan sepanjang umur ekonomi mesin itu kan. Dia akan menghasilkan barang, misalkan dari bahan baku, kalau minyak apa? Pelumas aja ya, misalkan ada bahan baku base oil, ada aditif, kemudian di blending, kan ada alat-alat untuk blending ya, mesin-mesin untuk blending, kemudian menghasilkan pelumas. Mesin-mesin untuk blending itu nggak hanya bekerja pada periode saat ini saja. Effort si mesin ini akan terus dilakukan di sepanjang umur ekonomi dia, sehingga pengeluaran kita untuk membeli mesin ini akan menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat nggak hanya saat ini, tetapi juga future life. Karena si mesin ini akan menghasilkan pelumas, pelumasnya ini bisa dia bisa terus menghasilkan tidak hanya pelumas saat ini, tetapi juga di next-nya. Tapi kalau untuk tenaga kerja tadi tidak. Tenaga kerja itu ketika dia menghasilkan pelumasnya itu dengan konsumsi si tenaga kerja saat ini juga. Nggak bisa disamakan dengan mesin. Ya, karena karakteristiknya kan berbeda antara dua itu. Oke, manpower itu diharapkan itu akan memberikan manfaat untuk menghasilkan barang atau jasa kalau di aktivitas logistik ya tadi ya angkat-angkat dan lain sebagainya itu saat ini. Untuk periode 1 tahun ini, ke depannya gimana? Ya nggak ngerti apa dia masih dipakai lagi atau tidak kan kita nggak ngerti. Ya, apalagi kalau nggak ada kontraknya. So, untuk manpower, ketika kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji, itu hanya memberikan manfaat saat ini. Artinya dia hanya akan bekerja untuk menghasilkan barang, barang itu akan diekspektasi terjual saat ini, sehingga ada aliran kas yang masuk ke perusahaan pada periode saat ini, 1 tahun sampai 31 Desember. Sedangkan kalau kita beli mesin, beli apa lagi? Gedung, beli pabrik, beli truk, itu dia akan terus menghasilkan kas bagi perusahaan nggak cuma saat ini, tetapi juga future life dia bisa sepanjang umur ekonomisnya. Ya, jadi beda ya. Kalau bahan baku, misalkan perusahaan beli bahan baku, kira-kira gimana? Kas yang digunakan untuk beli bahan baku itu masuk sebagai biaya atau tidak? Masuk, Bu. Kenapa kok masuk, Safira? Karena sekali kita membeli barang, misalnya 3 kilo gula, itu digunakan untuk memproduksi misalnya 10 permen. Nah, 10 permennya itu nanti dijual. Nah, penjualan itu nanti dimasukkan ke kasnya, balik lagi itu. Safira kalau bikin contoh 3 kilogram gula untuk 10 permen, diabetes dong nanti orangnya makan permen itu. Aduh, sadis kamu kalau ngasih contoh ya. Diabetes nanti ya. Oke, betul ya jawabannya biaya. Karena apa? Bahan baku itu nanti kan akan diolah menjadi final product ya. Kalau kasusnya permen ataupun final product apapun bagi perusahaan, itu kan diharapkan terjual pada periode saat ini. Jadi bahan baku itu akan nempel langsung di produk yang terjual. Artinya habis saat itu juga, memberikan manfaat saat ini juga. Sehingga ketika kita beli bahan baku, itu pengeluaran kasnya bisa dikategorikan sebagai biaya. Oke. Contoh satu lagi. Perusahaan dia investasi, beli saham dari perusahaan lain. Ketika dia beli saham kan pakai kas ya, bisa bisa diklasifikasikan sebagai biaya atau tidak?
izin menjawab, Bu. Ya, Menurut Rafif, saya tidak, Bu. kenapa kok enggak? Karena kalau yang berbentuk investasi itu pasti jangka panjang, Bu. Oke, betul. Betul ya, ketika perusahaan dia membeli saham investasi lainnya, pasti harapannya akan mendapatkan return ya. Kalau kita beli saham, harapannya bisa dapat dividen. Beli obligasi, harapannya bisa dapat bunga. Beli deposito, dapat bunga. Nah, return ini akan masuk nggak hanya 1 tahun ini tok, tetapi juga tahun-tahun berikutnya, as long as kita masih punya saham obligasi, maka ada kas yang akan masuk ke kita. Betul sekali Rafif alasannya ya. Good. Oke, jadi sekarang udah bisa membedakan ya, yang mana yang di bis pengeluaran yang bisa disebut kas dan mana yang tidak. Yang bisa disebut kas kalau pengeluaran itu expire saat ini juga, tetapi kalau nggak expire saat ini masih bisa untuk masa-masa mendatang, maka pengeluaran kas itu tidak bisa diakui sebagai biaya. Itu dulu. It is really important. Karena apa? Karena kita akan menghitung biaya produk. Jadi kita harus ngerti pengeluaran mana aja sih yang bisa kita gunakan untuk menghitung biaya. Gitu ya. Oke, sudah. Nggak berlama-lama nanti nggak selesai-selesai. Nah, biaya itu perlu dikelola. Oke, kenapa? Karena tujuan kita itu adalah untuk meminimalkan biaya produksi minimal. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa kita dapatkan efisiensi biaya. Kita bisa meminimalkan biaya, bisa mengefisiensikan biaya kalau kita mengelola biaya ini dengan strategis. Dan kalau kita bisa efisiensi biaya dibandingkan dengan para pesaing kita bisa menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah sehingga bisa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka ini akan menjadi value added bagi para pelanggan. Ya kan, para pelanggan akan beralih memilih produk kita ya. Ini terutama untuk produk-produk yang sifatnya mass ya, yang besar, yang mass production. Oke, misalkan shampoo, ada shampoo Pantene, ada Clear, ada bla bla bla. Biasanya kita beli yang bagaimana? Yang lebih murah kan? Karena sebenarnya kandungannya sama. Atau mungkin kalau Anda sih ya lain juga ya. Tergantung yang iklanin, cantik apa enggak gitu ya. Oke, nah kita yang cost-nya lebih rendah. Nah, kalau kita itu perusahaan, dia menghasilkan sampo dengan biaya produksi yang lebih rendah dari perusahaan sejenis, kan banyak nih perusahaan main di industri ini. Maka pelanggan akan choosing kita, sehingga kita akan menciptakan ini, keunggulan competitive advantage. Pasti sudah sering dengar ya. That's why untuk meraih competitive advantage ini tadi, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah efisiensi biaya, meminimalkan biaya. Caranya bagaimana? Nanti kita pelajari di the next chapter. Oke, sabar. Caranya nanti ada. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, ada satu lagi nih istilah yang Anda itu sering dengar. Namanya biaya kesempatan, opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Nih, manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika salah satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lain. Jadi kita ada beberapa alternatif, kita pilih salah satu. Alternatif yang nggak kita pilih itu pasti ada manfaat yang akhirnya kita korbankan, nggak bisa kita dapat. Itu namanya opportunity cost. Ya. Nah, opportunity cost atau biaya kesempatan ini bisa kita kategorikan atau tidak sebagai biaya. Saya akan berikan contoh dulu.
Oke, di sini ada perusahaan dia punya duit 100.000. 100.000 dolar ini mau diapakan? Ada dua pilihan. Yang pertama, saya belikan persediaan aja deh. Sehingga kalau saya beli persediaan bahan baku 100.000 ini, si persediaan bahan baku ini kan bisa saya olah ya, sehingga bisa jadi final produk, bisa dijual dong. Oke. Terus pilihan yang kedua, saya gunakan untuk investasi aja. Returnnya 12%, alias 12.000 ya, 12% dari 100.000. 12.000. Itu pilihan yang kedua. Nah, ternyata perusahaan milih, kalau gitu saya gunakan aja deh untuk beli persediaan bahan baku 100.000-nya itu. Karena perusahaan memilih untuk beli bahan baku, maka dia kehilangan 12.000 return dari investasi tadi ya, dengan sendirinya. Kan saya pilih untuk beli persediaan, berarti saya nggak akan dapat 12.000 bunga ini dong. Pertanyaannya adalah 12.000 return yang nggak jadi saya dapat, ini nanti akan masuk ke biaya persediaan atau tidak? Akan masuk ke biaya produk atau tidak? Ketika Anda melakukan kalkulasi, biaya produknya segini, 12.000 ini masuk atau tidak? Sebentar. Saya salah ini. Boleh nggak digunakan untuk kalkulasi produk? Pertanyaannya nggak bisa, jawabannya nggak bisa. Itu betul bagian dari kos persediaan, tetapi ini bukan biaya. Sehingga nggak bisa kemudian dikategorikan atau digunakan untuk menghitung harga produk. Oke, paham ya? Jadi kalau Anda itu familiar dengan kata-kata opportunity cost, maka ini tidak bisa dijadikan atau diklasifikasikan sebagai biaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk biaya. Definisi biayanya dulu. Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi Anda udah ngerti ya, biaya itu apa? Biaya ini akan dibebankan pada objek biaya. Nah, objek biaya itu bisa berupa apapun, bisa berupa produk, bisa berupa pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya yang akan diukur biayanya dan dibebankan. Tergantung dari kepentingan perusahaan. Tadi saya sudah sedikit jelaskan ya. Kalau perusahaan itu dia mau punya proyek, misalkan aja di Tuban itu ada proyeknya Pertamina ya, dia akan bikin kilang ya, kilang gas kan di Tuban. Nah, dia akan lihat kilangnya itu nanti proyeknya ini nanti akan profitable atau tidak. Ya dia harus menghitung biaya proyek pembangunan kilang tersebut. Nah, kalau seperti itu, maka objek biayanya berupa proyek. Oke. Kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan, kalau perusahaan mencurigai salah satu departemen, misalkan production departemen ini nggak running efisien, maka akuntannya kemudian akan menghitung biaya departemen produksi. Maka objek biayanya adalah departemen. Ya, artinya nih, yang kita hitung biayanya itu nggak hanya
produk saja, tetapi juga bisa pelanggan, bisa departemen, bisa proyek, bisa aktivitas. Oke. Ini ya contoh-contohnya ya. Ini saya masih menggunakan contoh yang umum supaya Anda itu membayangkannya gampang. Kalau kita langsung masuk ke contoh logistik, apalagi yang logistik produk minyak, produk BBM, produk migas, saya khawatir Anda belum mendapatkan gambaran karena kan belum dapat mata kuliahnya ya, yang spesifik logistik ya. Jadi ini kita pakai yang umum dulu ya, supaya gambarnya dapat. Contoh objek biaya ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ada tren terbaru yang digunakan sebagai objek biaya itu adalah aktivitas. Jadi sudah detail sekali. Aktivitas. Aktivitas itu misalnya apa? Misalkan di sini ada pemasangan peralatan produksi. Kalau di logistik ini ada pemindahan bahan dan barang. Material movement, itu aktivitas yang ada di logistik. Nah, itu aktivitas ini kan sudah bagian terkecil dari suatu unit perusahaan ya. Kalau tadinya dia project, terus dibagi detailnya lagi ada departemen, di departemen itu ada berbagai macam aktivitas. Nah, sekarang yang di costing itu sampai ke aktivitasnya itu tadi, kecil-kecil. Misalkan saja di gudang, dia ada aktivitas apa saja? Pemindahan bahan dan barang. Pemindahannya itu pun ada beberapa kali ya. Ada dari unit transportasi, misalkan truknya, kemudian ke tempat pengecekan. Selesai dicek, dipindahkan lagi ke storage area. Kemudian pada saat picking up, mengambil barang dari storage area, kemudian mau didistribusikan lagi, tapi sebelumnya di packaging, maka dipindahkan lagi. Dari tempat packaging masuk lagi ke truk, ada pemindahan lagi. Nah itu kan sudah aktivitas terkecil dari suatu departemen ya, departemen logistik, dan ini di costing. Ada lagi nih logistik pembelian komponen, orang-orang procurement atau purchasing, buyer. Kemudian ada pengiriman tagihan kepada pelanggan, ini orang finance. Nah ketika aktivitasnya itu di costing, ini sudah benar-benar kita mau mencari costing yang akurat untuk sampai mengetahui aktivitas mana sih yang sebenarnya nggak efisien. Nggak cuma departemennya toh, tapi sampai ke aktivitasnya. Nah, namanya activity based costing. Ini adalah tren terbarunya sekarang ya, the newest trend, yaitu cost calculations itu dilakukan sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu aktivitas tingkat yang paling kecil yaitu aktivitas tadi. Ini nanti akan kita pelajari di chapter keempat dan chapter kelima. Sekarang Anda udah ngerti ya, biaya itu apa, kemudian objek biaya itu apa. Nah, kemudian kalau Anda udah tahu biaya itu apa, objek biaya itu apa, maka nanti dari biaya itu akan dibebankan ke objek biayanya. Sehingga next-nya kita akan bicara mengenai keakuratan pembebanan. Cuman kita stop dulu ya, 30 menit ya, supaya Anda bisa lebih refresh ya. Saya paling nggak mau kalau masih kuliah itu berturut-turut karena pasti sudah capek, udah hilang daya konsentrasinya. Jadi silahkan istirahat 30 menit, nanti masuk lagi. Ini Zoom-nya nggak akan saya close, tapi kalau Anda mau keluar, it's okay, nanti masuk lagi. Gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di 10:30 ya, sampai jam 12. Untuk diskusi mengenai assignment, course assignment. Thank you ya. Monggo silahkan kalau mau live dulu. Nanti silahkan.